Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang sejarah perkembangan dan tokoh-tokoh linguistik stories komparatif. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Muhammad Fikri Al-Fateh, yang kedua adalah Nur Fajriah Wulandari, yang ketiga adalah Tiara Dwi Oktavia, yang keempat adalah Ananta Dona Arsya, yang kelima adalah Muhammad Zikril, dan yang keenam adalah Khalil Gibran, dan yang ketujuh adalah Nadia Francisca, saya sendiri sebagai moderator. Baiklah, untuk presentasi pertama yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Al-Fateh. Kepada Fateh, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Al-Fateh, NIM 2101761. Saya akan mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan linguistik historis komparatif pada periode yang pertama. Langsung saja. Periode ini bermula pada tahun 1830 sampai 1860. Periode ini bermula dari seorang tokoh yang meletakkan dasar-dasar ilmu perbandingan bahasa berkebangsaan Jerman, Franz Bopp, yakni meneliti asal mula akhiran kata kerja. Menurut pendapatnya, semua akhiran bentuk kata kerja berasal dari bagian-bagian yang tadinya terlepas dari pokok kata, sedangkan bagian yang selalu ada ialah perkataan sein. Bob membandingkan akhiran-akhiran dari kata kerja dalam bahasa Sanskerta seperti Yunani, Latin, Persia, dan Jerman. Pada tahun Bob membagi bahasa atas tiga. Yang pertama itu bahasa-bahasa tanpa akar dan tanpa tenaga pembentuk, jadi tidak memiliki organisme tata bahasa, misalnya bahasa Tionghoa. Yang kedua, bahasa-bahasa dengan akar kata yang terdiri dari satu suku kata, mempunyai organisme tata bahasa. Bahasa-bahasa dengan akar kata terdiri dari dua suku kata dan konsonan yang mutlak. Lanjut, pada tahun 1818, Ramus Christian yang menerbitkan bukunya yang berjudul Penyelidikan tentang Asal Mula Bahasa Nur Kuno atau Islandia. Melakukan penelitian kata-kata dalam bahasa Jerman mengandung unsur-unsur bunyi yang teratur hubungannya dengan kata-kata Indo-Eropa lainnya. Pendapat Ras sangat penting adalah pergeseran bunyi-bunyi di dalam bahasa-bahasa Jerman yang kemudian dikonkretkan oleh J. Grimm, sehingga dapat dikatakan bahwa Grimm adalah penerusnya. Ras berpendapat bahwa kalau ada persamaan antara dua bahasa, maka hal itu disebabkan oleh kekeluargaan bahasa tersebut. Pada tahun 1819, Jacob Grimm dalam karangannya The Chess Grammatica merupakan permulaan studi linguistik Jerman dari Jerman. Pengertian upload dan umlaut dalam bukunya yang kedua dikenal dengan Hukum Grimm. Hukum ini membahas mengenai laut Seibuk. Hukum ini sangat penting dalam bidang bahasa. Kita lanjut. William von Hoek pada tahun 1767 sampai 1835. Humboldt adalah penegak pertama linguistik umum. Beliau adalah ahli tata negara, filologi klasik, filsafat, dan baletri sastra indah dari tahun 1802 sampai 1819. Humboldt menjadi diplomat Rusia, antara lain menjadi dua duta di Roma, menteri agama di Berlin, bahkan menjadi utusan ke Kongres Wina. Pandangan tentang bahasa dapat dibaca pada bukunya yang berjudul Weber The Quest Page of the Insel Java. Pandangan yang bersifat historis dan filosofis. Beliau beranggapan bahwa bahasa tidaklah terjadi karena
sangat dibutuhkan. Bahasa merupakan keinginan batin manusia karena manusia adalah makhluk bernyanyi menghubungkan pikiran dengan bunyi. Selanjutnya, beliau mengatakan tiap perbuatan menimbulkan kesan, tiap kesan menjadi objek pemikiran. Dicarikan cara eh, menyatukan yakni dengan bahasa. Tiap bentuk pernyataan bahasa dikembalikan dalam pikiran. Jadi bahasa bukanlah pekerjaan, ergon, melainkan kegiatan, energi. Bahasa merupakan pekerjaan jiwa yang selalu diulangi untuk menggunakan bunyi-bunyi yang berartikulasi guna menyatakan pikiran. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fateh. Selanjutnya presentasi yang kedua yang akan dibacakan oleh Nur Fajriah Wulandari. Kepada Wulan, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan sejarah periode kedua. Periode kedua ini berlangsung dalam kurun waktu tahun 1861 hingga 1880. Periode ini ditandai oleh seorang tokoh yaitu August Schleicher yang bermula dari dia adalah seorang ahli linguistik. Dia berpendapat bahwa pertumbuhan bahasa bersifat historis, tetapi pertumbuhan itu didapati dalam alam dengan bentuk yang semurni-murninya. Maksudnya yaitu adalah pertumbuhan bahasa bersifat historis ini karena berkembang dari waktu ke waktu melalui pengaruh budaya, migrasi, dan interaksi antar komunitas. Namun dalam bentuknya yang murni, bahasa bisa ditemukan dalam sistem yang kompleks dan terstruktur secara alam di alam. Schleicher juga menyebutkan dirinya seorang Gotiker dan dengan menerapkan konsepsi botani dalam linguistik, dia mengemukakan yaitu Stammbaum teori yang dimana itu disebut dengan teori pohon. Jadi ada bahasa induk yang dinamainya Grand Spray dan dari bahasa induk dapat ditelusuri bahasa purba atau yang disebutnya Ars Spray. Lalu ada Curtius, yaitu pada tahun 1820 hingga 1885, ia menerapkan metode perbandingan untuk filologi klasik, khususnya mempelajari bahasa Yunani. Lalu ada Max Muller dan De Whitney, yaitu kurun waktu 1827 hingga 1894. Muller menghubungkan kelas-kelas bahasa dengan tipe-tipe sosial, bahasa isolatif atau bahasa keluarga, bahasa aglutinatif atau bahasa pengembara, bahasa fleksi atau bahasa masyarakat yang sudah mengenal negara, dan sedangkan Whitney menambahkan istilah polisintesis untuk menyebutkan bahasa inkorporatif. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Wulan. Selanjutnya, presentasi yang ketiga yang akan dibacakan oleh Tiara Dewi Oktavia. Kepada Tiara, kita persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada periode ketiga, yaitu periode ketiga berlangsung pada dari tahun 1889 sampai akhir abad ke-19, yaitu munculnya aliran yang bernama Junggrammatiker yang mengandung hukum Gram. Aliran ini bergerak di Leipzig. Salah satu muridnya adalah Leonard Blofield yang menjadi linguis strukturalis Amerika, menjadikan linguistik historis komparatif sebagai sebuah ilmu yang akses dalam metode-metodenya. Selanjutnya masuk kepada periode keempat. Periode keempat lahir pada abad ke-20 ketika fonetik berkembang menjadi studi ilmiah dan lahirnya cabang linguistik yaitu psikolinguistik dan sosiolinguistik. Muncul pula aliran Braha ya sebagai reaksi terhadap studi bahasa individual dan ideoleks. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tiara Dewi Oktavia. Selanjutnya, presentasi yang keempat yaitu Ananta dan Asia. Kepada Ananta, kita persilakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada materi yaitu tokoh-tokoh linguistik historis Indonesia dan pemikirannya. Yang pertama yaitu ada Karl
Alexander Adelaar adalah sarjana berkebangsaan Belanda. Ia meraih gelar BA dan MA, masing-masing pada tahun 1974 dan 1977 di Universitas Leiden, Belanda. Berikut beberapa sumbangan pemikirannya terhadap linguistik historis AN dan Indonesia. Berikut beberapa sumbangan pemikirannya terhadap linguistik historis AN dan Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperlihatkan hubungan antara penutur bahasa Madagaskar atau Malagasy dengan penutur bahasa Melayu di Kalimantan. Yang kedua, berdasarkan bukti-bukti kuantitatif dan kualitatif secara fonologi serta sebagian leksikal dan morfologi, merekonstruksi Proto-Melayu dengan memanfaatkan enam isolek. Yang ketiga, tahun 2005 ia mengelompokkan kembali bahasa Melayu bersama ke kelompok Bali Sasak yang disebutnya kelompok Melayu Sumbawa. Yang keempat, memperkuat pandangan Dahl pada tahun 1951 tentang hubungan antara Malagasy dan Melayu Kalimantan. Yang kelima, tahun 1981, Adelaar merekonstruksi sistem fonologi bahasa Batak Purba. Yang keenam, tahun 1995 menentukan sejarah 4 dari 10 kelompok bahasa yang telah diidentifikasi oleh Hudson pada tahun 1978. Yang kedua yaitu ada Nikolaus Andriani adalah seorang pekabar Injil yang lahir pada tanggal 15 September 1865 dan meninggal pada tanggal 1 Mei 1921 diutus oleh Lembaga Alkitab Belanda. Berikut beberapa sumbangan pikirannya terhadap linguistik historis Indonesia, yaitu yang pertama ada membuat hipotesis bahwa semua bahasa-bahasa pribumi yang ada di Pulau Talibo, Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara memiliki hubungan kekerabatan atau satu kelompok dengan bahasa-bahasa di Sulawesi. Yang kedua, memetakan hubungan kekerabatan bahasa antara bahasa-bahasa di Sulawesi. Yang ketiga, menentukan hubungan kekerabatan bahasa-bahasa anggota kelompok Mongondau dan kelompok Gorontalo. Yang keempat, bersama Wright, tahun 1914, memperkenalkan bahwa bahasa-bahasa Austronesia Halmahera Selatan bersama bahasa di Papua Barat merupakan satu kelompok besar yang disebutnya dengan Halmahera Selatan Papua Barat. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ananta. Selanjutnya presentasi yang kelima yaitu Muhammad Zikril. Kepada Zikril kita persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Ananta. Selanjutnya adalah Johannes Cornelis Anceaux. Johannes Cornelis Anceaux adalah seorang orientalis, filolog Belanda, lahir pada 4 Juli 1920 di Skeldam, Belanda, dan meninggal pada tanggal 16 Agustus 1988 di Leiden. Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi pada tahun 1938, ia mulai mengkaji sastra Indonesia di Universitas Leiden dan belajar bahasa Sanskerta Arab. Selanjutnya, Ayat Rohaidi lahir di Jatiwangi, Majalengka
pada tanggal 5 Desember 1939 dan meninggal pada tanggal 19 Februari 2006. Pada umur 66 tahun, dia adalah seorang filolog, ahli bahasa, dan sastrawan Indonesia yang menghasilkan karya dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Sunda. Selanjutnya adalah Peter Billwood. Peter Billwood adalah seorang profesor arkeologi di Sekolah Arkeolog dan Antropologi Fakultas Seni Universitas Nasional Australia atau ANU di Canberra dengan spesialisasi prasejarah Asia Tenggara dan Pasifik. Sumbangan pemikiran terhadap linguistik historis Indonesia dan Austronesia secara umum diantaranya berdasarkan bukti-bukti arkeologi, mengandung pandangan blues pada tahun 1978, 1983, atau 1984 dan 1993 tentang tanah asal, waktu bermukim, dan pola migrasi penutur Austronesia. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zikril. Selanjutnya pemateri terakhir yaitu Khalil Gibran. Kepada Khalil kita persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya saya akan melanjutkan dari teman-teman tokoh yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Selanjutnya nomor 6, menurut Paul King Benedict. Paul King Benedict yang lahir 5 Juli 1912 dan meninggal 21 Juli 1997 adalah seorang linguis Amerika yang konsen terhadap bahasa-bahasa Asia Tenggara dan Asia Timur. Sumbangan pemikirannya terhadap linguistik historis Indonesia dan AN secara umum adalah ia pertama kali mengusulkan tentang keluarga bahasa Austrota tahun 1942, diperluas tahun 1990, serta merekonstruksi Proto-Sino-Tibet dan Proto-Tibet-Burman. Selanjutnya, nomor 7, René van der Burg. René van der Burg adalah sarjana berkebangsaan Belanda sejak 2012, menjadi konsultan linguistik senior di Summer Institute of Linguistics atau SII Internasional. Gelar BA, MA, dan PhD. Sumbangan pemikiran terhadap linguistik historis Indonesia diantaranya sebagai anggota SIL, ia lebih banyak mencurahkan perhatiannya terhadap bahasa-bahasa di Sulawesi Tenggara, terutama bahasa Muna. Selanjutnya, yang nomor 8, Robert Bluss. Robert Bluss lahir di Cincinnati, Ohio, tetapi dibesarkan di California. Ia menerima gelar Bachelor of Art di bidang antropologi dan doktor bidang linguistik di Universitas Hawaii. Dengan judul disertasinya, Hipotesis Penghapusan Vokal Proto Sarawak Utara. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya, kesimpulan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya tadi. Dengan begitu berakhirlah presentasi kita pada pagi hari ini. Dan untuk kesimpulannya bisa diambil, linguistik historis komparatif dapat digunakan untuk menelusuri jejak sejarah awal perjalanan bahasa Indonesia dan perkembangannya. Dalam sejarah perkembangan linguistik historis komparatif sendiri, telah berlangsung 4 periode, yaitu periode pertama pada tahun 1830 sampai 1860, periode kedua pada tahun 1861 sampai 1880, periode ketiga pada tahun 1889 dan akhir abad ke-19. Periode keempat pada abad ke-20 sejalan dengan perkembangan linguistik historis komparatif, juga terdapat tokoh-tokoh pada linguistik itu sendiri, antara lain yaitu Carl Alexander, Adelaar, Nicholas, Johannes, atau Ayato Heidi, Peter, dan para tokoh lainnya pada linguistik historis komparatif. Sekian presentasi kami pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.